Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika untuk SMK kelas 10 pada materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Dalam materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, yang akan kita pelajari adalah konsep nilai mutlak suatu bilangan, fungsi nilai mutlak, sifat-sifat nilai mutlak, menyelesaikan persamaan nilai mutlak, dan menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Mari kita bahas satu persatu. Konsep nilai mutlak suatu bilangan. Tanda mutlak disimbolkan dengan garis 2 di tepi suatu bilangan atau bentuk aljabar. Nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan nilai X yang di tepi kiri kanannya ada garisnya ya. Dan didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X itu adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Sehingga nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Misalnya pada contoh berikut, nilai mutlak 5 sama dengan 5. Nilai mutlak negatif 9 sama dengan 9. Fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Untuk fungsi X, nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Adapun bentuk fungsi yang lainnya, misalnya ada sebuah fungsi AX ditambah B yang berada di dalam tanda mutlak, maka nilainya adalah AX tambah B jika AX tambah B itu lebih dari sama dengan 0. Dan negatif AX tambah B jika AX tambah B kurang dari 0. Sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, untuk nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak negatif X. Yang kedua, nilai mutlak X sama dengan akar pangkat 2 dari X kuadrat. Yang ketiga, nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak negatif X kuadrat. Atau sama dengan X kuadrat. Untuk sebarang X dan Y himpunan bilangan real, maka berlaku sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak X dikurang Y sama dengan nilai mutlak Y dikurang X. Yang kedua, nilai mutlak X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Yang ketiga, nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Untuk Y tidak sama dengan 0. Yang keempat, nilai mutlak X tambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Dan yang kelima, nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak tadi bisa kita gunakan untuk membantu menyelesaikan persamaan mutlak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Yang pertama, nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 3. Yang kedua, nilai mutlak 2X dikurang 3 sama dengan 5. Yang ketiga, nilai mutlak X ditambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. Dan yang keempat, nilai mutlak 3X ditambah 4 sama dengan X dikurang 8. Mari kita bahas satu persatu. Bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak di atas bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Namun pada prinsipnya, langkah-langkah penyelesaian nilai mutlak kita usahakan bentuk mutlak berada di ruas kiri. Mari kita bahas satu persatu. Yang nomor 1, bentuk nilai mutlak fx sama dengan A. Dengan A lebih dari sama dengan 0, kita ubah persamaannya menjadi dua bentuk persamaan, yaitu fx sama dengan A dan fx sama dengan negatif A. Sehingga pada bentuk nilai mutlak x tambah 5 sama dengan 3, nanti ada dua penyelesaian. Penyelesaiannya adalah untuk fx sama dengan A dan fx sama dengan negatif A. Yang mana fx? Fx-nya adalah x tambah 5. Kemudian A-nya adalah 3. Perhatikan untuk bentuk nilai mutlak fx sama dengan A ini, nilai A harus lebih dari sama dengan 0. Jadi nanti kalau Anda ketemu soal yang nilai A-nya kurang dari 0 atau nilainya negatif, maka tidak perlu kita kerjakan karena pasti tidak ada himpunan penyelesaiannya. Misal di soalnya, nilai mutlak X tambah 5 sama dengan negatif 3. Perlu dikerjakan. Tidak ada himpunan penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama ini, bentuknya adalah
nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 3. Untuk bentuk fx sama dengan A-nya, kita peroleh nilai fx, X tambah 5, kemudian nilai A-nya 3. Maka kita peroleh X tambah 5 sama dengan 3. Ya, kemudian kita hilangkan nilai 5 dengan cara mengurangkan 5 di ruas kiri dan ruas kanan. Maka ruas kiri kalau dikurang 5 menjadi X tambah 5 dikurang 5. Sisa X. Kemudian ruas kanan 3 dikurang 5. Sisa negatif 2. Maka kita peroleh nilai X adalah negatif 2. Kemudian untuk bentuk fx sama dengan negatif A, kita peroleh X tambah 5 sama dengan negatif 3. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 5. Supaya nilai positif 5 di ruas kiri hilang. Sehingga menjadi X tambah 5 dikurang 5, hasilnya X. Kemudian yang ruas kanannya negatif 3 dikurang 5, hasilnya negatif 8. Maka himpunan penyelesaiannya kita peroleh negatif 2 dan negatif 8. Perhatikan untuk soal yang kedua. Dengan cara yang sama ya, bentuk nilai mutlak fx sama dengan A. Ya, kita ubah ke persamaan fx sama dengan A dan fx sama dengan negatif A. Sehingga kita peroleh bentuk nilai mutlak 2x dikurang 3 sama dengan 5 adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk bentuk fx sama dengan A. 2x dikurang 3 sama dengan 5. Maka 2x sama dengan 5 ditambah 3. Ya, ditambah 3 ini artinya kedua ruas kita tambahkan dengan 3 supaya nilai negatif 3 di ruas kiri hilang. Hasilnya adalah 2x sama dengan 8. Maka x sama dengan 4. Lalu untuk bentuk fx sama dengan negatif A. Kita peroleh 2x dikurang 3 sama dengan negatif 5. Lalu kita hilangkan negatif 3 dengan menambahkan di kedua ruas dengan 3. Maka kita peroleh 2x sama dengan negatif 5 tambah 3. Maka hasilnya adalah 2x sama dengan negatif 2. Atau x sama dengan negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 4. Kemudian yang nomor 3, penyelesaian persamaan nilai mutlak X tambah 1 ditambah 2X sama dengan 7 juga dibagi menjadi dua bagian penyelesaian. Kita perhatikan baik-baik bentuk aljabar di dalam tanda mutlak, yaitu X tambah 1. Untuk bentuk X tambah 1 lebih dari sama dengan 0, maka X lebih dari sama dengan negatif 1. Ya, 1 pindah ke ruas kanan. Sehingga kita peroleh X tambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. Maka X tambah 2X sama dengan 7 dikurang 1. Sehingga diperoleh 3X sama dengan 6 atau X sama dengan 2. Ini terpenuhi karena batasannya tadi lebih dari sama dengan negatif 1. 2 itu lebih dari negatif 1. Untuk bentuk X tambah 1 kurang dari 0 atau X kurang dari negatif 1, maka negatif X tambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. Maka kita peroleh negatif X ditambah 2X sama dengan 7 ditambah 1. Maka X sama dengan 8. Untuk X sama dengan 8 tidak terpenuhi karena tadi batasannya X kurang dari negatif 1. Sementara X ini sama dengan 8, yaitu lebih dari negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2. Yang pertama saja. Selanjutnya penyelesaian persamaan nilai mutlak 3x ditambah 4 sama dengan x dikurang 8 juga akan kita bagi menjadi dua bagian penyelesaian. Kita perhatikan bentuk aljabar yang ada di dalam tanda mutlak, yaitu 3x ditambah 4. Untuk bentuk 3x tambah 4 lebih dari sama dengan 0 atau 3x lebih dari sama dengan negatif 4, maka kita peroleh nilai x harus lebih dari sama dengan negatif 4 per 3. 3x ditambah 4 sama dengan x dikurang 8. Jadi kita masukkan tadi ya soalnya. 3x ditambah 4 sama dengan x dikurang 8. Maka 3x dikurang x sama dengan negatif 8 dikurang 4. Kita dekatkan x dengan x, jadi x yang sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, kemudian nilai konstanta di sebelah kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi positif 4 berubah menjadi negatif 4. Kemudian nilai x berubah menjadi negatif x karena pindah ke ruas kiri. Ya. Jadi 3x dikurang x sama dengan negatif 8 dikurang 4. Sehingga kita peroleh 3x dikurang x itu 2x sama dengan negatif 8 dikurang 4 negatif 12. Maka x sama dengan negatif 6. Karena tadi syaratnya x lebih dari sama dengan negatif 4 per 3, sementara hasil yang kita peroleh adalah x sama dengan negatif 6, maka ini tidak terpenuhi. Karena batasannya harus lebih dari sama dengan negatif 4 per 3.
Kemudian untuk bentuk 3x tambah 4 kurang dari 0 atau 3x kurang dari negatif 4, maka kita peroleh nilai x, ya ini batasannya lagi, x kurang dari negatif 4/3. Batasan yang kedua. Negatif 3x tambah 4 sama dengan x dikurang 8. Maka negatif 3x dikurang 4 sama dengan x dikurang 8. Jadi kita kalikan dulu di bilangan negatif di luarnya. Kita buka kurungnya ya. Negatif kali 3x jadi negatif 3x. Negatif kali positif 4 menjadi negatif 4. Ya. Kemudian sebelah kanannya x dikurang 8 tetap. Kemudian kita pindah ruaskan nilai x-nya dan konstantanya. Sehingga kita peroleh negatif 3x dikurang x sama dengan negatif 8 ditambah 4. Maka hasilnya negatif 3x dikurang x itu sama dengan negatif 4x. Kemudian negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Maka kita peroleh nilai x sama dengan 1. Yang ini juga tidak terpenuhi. Karena batasannya x harus kurang dari negatif 4/3. Jadi tidak ada himpunan penyelesaiannya karena tidak ada yang memenuhi batasannya. Ya. Untuk kasus yang ini tidak ada yang memenuhi batasannya. Berikutnya kita masuk dulu ke bagian latihan soal persamaan nilai mutlak. Silakan kerjakan soal-soal berikut ini sesuai dengan petunjuk guru Anda. Tentukan nilai x yang memenuhi nomor 1, 3 dikali nilai mutlak 2x dikurang 5 ditambah 4 sama dengan 16. Kemudian yang nomor 2, 2 dikali nilai mutlak 3x dikurang 5 sama dengan 13. Kemudian yang nomor 3, nilai mutlak x tambah 1 sama dengan 6. Kemudian yang keempat, nilai mutlak 2x dikurang 3 sama dengan 15. Dan yang terakhir, nilai mutlak 4 dikurang 5x sama dengan 21. Selanjutnya kita pelajari materi menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalau yang tadi kita mempelajari persamaan nilai mutlak, ya sekarang kita menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Perhatikan baik-baik. Pertidaksamaan nilai mutlak, cara menyelesaikannya hampir sama dengan persamaan nilai mutlak. Hanya saja berbeda sedikit pada tanda ketidaksamaannya. Kalau persamaan itu tandanya sama dengan, kalau ketidaksamaan atau pertidaksamaan itu tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Gitu ya. Langkah-langkah selanjutnya seperti menyelesaikan pertidaksamaan linear atau kuadrat satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak dapat kita gambarkan sebagai berikut. Untuk tanda mutlak x, jika tanda mutlak x-nya itu kurang dari A, maka penyelesaiannya negatif A kurang dari X kurang dari A. Kemudian untuk tanda mutlak X lebih dari A, maka penyelesaiannya X dikurang A atau X lebih dari A. Dengan A lebih dari sama dengan 0, X himpunan bilangan real, A himpunan bilangan real. Apabila fungsi di dalam nilai mutlak berbentuk AX tambah B, maka pertidaksamaan nilai mutlak dapat kita selesaikan sebagai berikut. Untuk nilai mutlak AX tambah B kurang dari P, maka penyelesaiannya negatif P kurang dari AX tambah B kurang dari P. Kemudian untuk nilai mutlak AX tambah B lebih dari P, maka penyelesaiannya AX tambah B kurang dari negatif P atau AX tambah B lebih dari P. Dengan P harus lebih dari sama dengan 0, X, A, dan B himpunan bilangan real. Lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut. 1. Nilai mutlak X tambah 7 kurang dari 9. Perhatikan yang ini nomor 1 bentuknya mirip dengan yang pertama. Kemudian yang nomor 2, nilai mutlak 2X dikurang 1 lebih dari sama dengan 7. Nah yang ini bentuknya mirip dengan yang kedua. Tandanya lebih dari ya. Yang pertama itu tandanya kurang dari. Yang nomor 3, nilai mutlak X tambah 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak 2X dikurang 3. Kemudian yang keempat, nilai mutlak 3X tambah 1 dikurang nilai mutlak 2X tambah 4 kurang dari 10. Kita akan bahas satu persatu, perhatikan baik-baik. Cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak X ditambah 7 kurang dari 9 adalah sebagai berikut. Ya, perhatikan nih, ingat jika AX tambah B kurang dari P, maka penyelesaiannya harus negatif P kurang dari AX tambah B kurang dari P. Tinggal kita ganti nilai A, B, dan P-nya. Cocokkan saja angkanya. Negatif 9, ya P-nya itu kan 9, berarti kita tulis negatif 9 kurang dari X
A-nya 1, jadi 1 kali X, X saja. Ditambah B-nya 7. X ditambah 7 kurang dari P, P-nya 9. Berarti negatif 9 kurang dari X tambah 7 kurang dari 9. Kemudian kita pindah ruaskan nilai konstantanya ke kiri dan ke kanan, karena ada dua tanda. Ya, jadi dia nanti kita pindahkan ke kiri, juga kita pindahkan ke kanan. Sementara X-nya, variabel X tetap berada di tengah. Maka diperoleh negatif 9 dikurang 7, ya, pindahkan ruasnya itu, kurang dari X, kurang dari 9 dikurang 7. Jadi nilai konstanta 7 itu kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 7, kita pindahkan ke ruas kanan juga negatif 7. Kenapa 2 kali? Karena ada 2 tanda. Ada 2 tanda pertidaksamaan. Sehingga kita peroleh negatif 9 dikurang 7 itu negatif 16, kurang dari X, kurang dari 2. Karena 9 dikurang 7 sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 16 kurang dari X kurang dari 2. Untuk himpunan penyelesaian kita biasakan penulisannya seperti ini ya. HP sama dengan, atau himpunan penyelesaian sama dengan X sedemikian hingga negatif 16 kurang dari X kurang dari 2. Untuk X himpunan bilangan real. Sekarang kita selesaikan soal yang nomor 2. Ingat kembali, untuk AX tambah P kurang dari P, maka penyelesaiannya menjadi AX tambah B kurang dari negatif P, atau AX tambah B lebih dari P. Maka penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak 2X dikurang 1 lebih dari sama dengan 7 adalah sebagai berikut. Kita buat 2 langkah juga. Yang pertama, untuk AX tambah B kurang dari negatif P. Ya, tanda di soal adalah lebih dari sama dengan. Berarti penyelesaiannya kita tambahkan tanda sama dengannya ya. Jadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Untuk bentuk AX tambah B kurang dari negatif P, kita tinggal ganti saja nilai A, B, dan P-nya ini. Ya, dari soal kita ketahui nilai A-nya 2, nilai B-nya itu negatif 1, dan nilai P-nya 7. Maka 2X dikurang 1 kurang dari sama dengan negatif 7. Sehingga kita peroleh 2X kurang dari sama dengan negatif 7 ditambah 1. Jadi negatif 1 pindahkan ke sebelah kanan. Negatif 1 jadi positif 1. Maka 2X kurang dari sama dengan negatif 6. Negatif 7 tambah 1 itu negatif 6. Sehingga X kurang dari sama dengan negatif 3. Kemudian untuk bentuk AX tambah B lebih dari P. Ya, untuk yang kedua ya. AX tambah B lebih dari P. Nanti tanda lebih darinya kita ganti menjadi lebih dari sama dengan. 2X kurang 1 lebih dari sama dengan 7. Kemudian negatif 1 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi 2X lebih dari sama dengan 7 ditambah 1. Maka diperoleh 2X lebih dari sama dengan 8. Sehingga nilai X lebih dari sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 4. Untuk X himpunan bilangan real. Berikutnya yang nomor 3, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak X tambah 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak 2X dikurang 3. Kita kuadratkan kedua ruas. Jadi bentuk nilai mutlak X tambah 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak 2X dikurang 3, kalau kita kuadratkan akan menjadi X tambah 3 kuadrat kurang dari sama dengan 2X dikurang 3 kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan, yang sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri, maka kita peroleh X tambah 3 kuadrat dikurang 2X dikurang 3 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A dikurang B, maka kita peroleh, jadi X tambah 3 kuadrat itu X tambah 3-nya A, 2X dikurang 3-nya B ya. Jadi kita peroleh X tambah 3 ditambah 2X dikurang 3 dikali X tambah 3 dikurang 2X tambah 3. Kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan ruas kiri ini. Di situ ada X ditambah 2X, jadi 3X. 3 dikurang 3 habis. Jadi 3X dikali X dikurang 2X itu negatif X. Kemudian 3 ditambah 3, 6. Maka kita peroleh 3X dikali negatif X tambah 6 kurang dari sama dengan 0. Sehingga kalau kita kalikan 3X dikali negatif X menjadi negatif 3X kuadrat. Kemudian 3X dikali 6 adalah 18X. Kurang dari sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita bagi 3. Jadi negatif 3X kuadrat dibagi 3 hasilnya negatif X kuadrat.
18x dibagi 3, 6x. 0 dibagi 3, 0. Selanjutnya kita faktorkan ruas kiri. Kita peroleh x dikali negatif x tambah 6. Kurang dari sama dengan 0. Nah, nilai-nilai pembuat nolnya untuk x kurang dari sama dengan 0 atau negatif x tambah 6 kurang dari sama dengan 0. Maka negatif x kurang dari sama dengan negatif 6 atau x lebih dari sama dengan 6. Perhatikan kalau kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, maka tandanya itu akan berubah balik. Ya. Jadi dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x kurang dari sama dengan negatif 3 atau x lebih dari sama dengan 6 untuk x himpunan bilangan real. Selanjutnya cara termudah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak 3x tambah 1 dikurang 2x tambah 4 kurang dari 10 adalah dengan menjabarkan definisinya. Prinsipnya adalah batasan-batasan pada fungsi nilai mutlaknya. Jadi nanti kita tentukan dulu batasan-batasannya. Batasan yang mana? Perhatikan pada 3x tambah 1 dan 2x tambah 4. Jadi kita ambil batasan-batasannya. Untuk bentuk nilai mutlak 3x tambah 1, nanti ada dua. Yang pertama 3x tambah 1, yang kedua negatif 3x tambah 1-nya. Kita tentukan masing-masing batasannya. Yang pertama, untuk 3x tambah 1 lebih dari sama dengan 0, maka x lebih dari sama dengan negatif 1/3. Untuk 3x tambah 1 kurang dari 0, maka nilai x kurang dari negatif 1/3. Kemudian untuk bentuk nilai mutlak 2x tambah 4, sama kita buat 2 juga, 2x tambah 4 dan negatif 2x tambah 4. Untuk 2x tambah 4 lebih dari sama dengan 0, maka kita peroleh x lebih dari sama dengan negatif 2. Dan untuk 2x tambah 4 kurang dari 0, maka x kurang dari negatif 2. Dari batasan-batasan ini, maka dapat diperoleh batasan-batasan nilai penyelesaian seperti pada garis bilangan tersebut. Kita buat dulu sebuah garis bilangan, kemudian kita buat tanda di masing-masing nilainya. Jadi karena tadi batasannya itu hanya ada dua nilai, yaitu negatif 1/3 dengan negatif 2. Kita masukkan saja angkanya negatif 1/3. Kita buat dulu, kemudian kita tentukan lagi yang negatif 2. Di sini ya. Nah, di sini terlihat ada 3 bagian penyelesaian. Ya, tadi kan ada 4 batasan ya. Tapi ada 3 bagian penyelesaian. Karena hanya ada 2 nilai tadi. Yang nilai pertama yang sebelah kanan, untuk x lebih dari sama dengan negatif 1/3. Kita lihat batasan mana yang masuk nilainya itu x lebih dari negatif 1/3. Oh, ternyata 3x ditambah 1. Kita perhatikan yang di sini ya. Ini 3x tambah 1. Perhatikan ya. 3x tambah 1 memiliki batasan x lebih dari sama dengan negatif 1/3. Kemudian sebenarnya untuk x lebih dari sama dengan negatif 2 itu juga lebih dari negatif 1/3. Berarti 2x tambah 4 juga masuk. Ya, 2x tambah 4 itu nilai batasnya adalah x lebih dari negatif 1/3. Perhatikan batas yang berikutnya adalah antara negatif 2 dengan negatif 1/3. Di tengah-tengahnya ada nilai x. Yaitu negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari negatif 1/3. Bagian mana yang masuk? Nah, tadi yang pertama 2x tambah 4 itu juga masuk ke bagian x lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi selain dia masuk di lebih dari sama dengan negatif 2, dia juga pasti lebih dari negatif 1/3. Kemudian untuk bentuk negatif 3x tambah 1, batasnya juga masuk ke bagian yang tengah ini, yaitu kurang dari negatif 1/3. Kemudian untuk batasan yang ketiga adalah x kurang dari negatif 2. Bentuk yang mana saja? Yang pertama adalah yang pasti kurang dari negatif 1/3 juga, yaitu negatif 3x tambah 1. Lalu yang kedua bentuk negatif 2x tambah 4. Dengan garis bilangan tersebut, maka pengerjaannya kita bagi menjadi 3 bagian daerah penyelesaian. Yang pertama untuk batas x lebih dari sama dengan negatif 1/3. Batasannya adalah 3x ditambah 1 dikurang 2x tambah 4 kurang dari 10. Kemudian kita buka dulu kurungnya ya, menjadi 3x tambah 1 dikurang 2x dikurang 4 kurang dari 10. Kemudian kita sederhanakan 3x dikurang 2x menjadi x, lalu 1 dikurang 4 sama dengan negatif 3, maka kita peroleh x dikurang 3 kurang dari 10. 1
Selanjutnya kita pindahkan negatif 3 ke ruas kanan menjadi positif 3. Maka kita peroleh X kurang dari 10 tambah 3, 13. Nah, dari persamaan X lebih dari sama dengan negatif sepertiga dan X kurang dari 13, kita peroleh irisannya menjadi negatif 1/3 kurang dari sama dengan X kurang dari 13. Kemudian sekarang kita gunakan untuk batas yang kedua, yaitu negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif sepertiga. Jadi kan itu persamaan satu juga ya, untuk penyelesaian yang kedua. Bentuk yang masuk ke dalam bagian ini adalah negatif 3X tambah 1 dikurang 2X tambah 4, kurang dari 10. Selanjutnya kita buka kurungnya menjadi negatif 3X dikurang 1 dikurang 2X dikurang 4, kurang dari 10. Kemudian kita sederhanakan dengan mengelompokkan masing-masing yang ada variabel dan yang tidak. Yaitu negatif 3X dikurang 2X menjadi negatif 5X, kemudian negatif 1 dikurang 4 negatif 5, kurang dari 10. Lalu kita pindahkan konstanta negatif 5 ke ruas kanan. Sehingga diperoleh negatif 5X kurang dari 10 tambah 5. Maka hasilnya adalah negatif 5X kurang dari 15. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 5. Karena ada nilainya negatif X, kita jadikan X, maka kedua ruas harus kita kali negatif 1. Kalau dikali negatif 1, tandanya berubah menjadi sebaliknya, yaitu X lebih dari 3. Untuk batas yang kedua ini, negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif sepertiga, dan X lebih dari 3, ini ternyata tidak ada irisannya. Kita tidak peroleh irisannya. Maka untuk batas yang kedua ini bukanlah sebuah penyelesaian. Kemudian untuk yang batas ketiga, yaitu X kurang dari negatif 2. Jadi kan ini persamaan 1 juga. Yaitu negatif 3X tambah 1 ditambah 2X tambah 4 kurang dari 10. Kemudian kita buka kurung-kurungnya menjadi negatif 3X dikurang 1 ditambah 2X ditambah 4 kurang dari 10. Kemudian kita kelompokkan yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya, yang tidak ada dengan yang tidak ada. Maka kita peroleh negatif 3X tambah 2X sama dengan negatif X, kemudian negatif 1 tambah 4 sama dengan 3 kurang dari 10. Sehingga kita tuliskan negatif X ditambah 3 kurang dari 10. Lalu kita pindahkan nilai positif 3 ke ruas kanan. Sehingga kita peroleh negatif X kurang dari 10 dikurang 3. Yaitu negatif X kurang dari 7. Karena nilai ruas sebelah kanan itu negatif X, maka kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh negatif X dikali negatif 1 itu X, kemudian 7 dikali negatif 1 negatif 7. Tetapi tandanya itu yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari, karena dikalikan negatif 1. Sehingga kita peroleh X lebih dari negatif 7. Nah, untuk batas X kurang dari negatif 2 dan X lebih dari negatif 7, kita peroleh irisannya negatif 7 kurang dari X kurang dari negatif 2. Dari penyelesaian nomor 1, 2, dan 3, kita peroleh himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak 3X tambah 1 dikurang nilai mutlak 2X tambah 4 kurang dari 10 adalah himpunan penyelesaiannya X sedemikian rupa sehingga negatif sepertiga kurang dari sama dengan X kurang dari 13. Atau negatif 7 kurang dari X kurang dari negatif 2. Selanjutnya silakan dikerjakan latihan soal pertidaksamaan nilai mutlak. Silakan kerjakan sesuai dengan petunjuk dari guru Anda. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3X dikurang 6 lebih dari sama dengan 5X tambah 8. Kemudian, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 3 kurang dari sama dengan 9. Lalu, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 8 lebih dari 12. Kemudian, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3X dikurang 1 kurang dari sama dengan 5. Dan tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4X tambah 5 kurang 3 lebih dari sama dengan 11. Demikian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.